Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan tentang asma. Sebelumnya ibu dengan ibu siapa, Bu? Ibu Rina. Ibu Rina. Ibu katanya ibu mengidap penyakit asma ya, Bu? Iya. Itu dari kapan, Bu? Sejak SMP. SMP. Oh iya. Baik, Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang asma. Apa saja sih yang akan saya jelaskan? Yang pertama itu pengertian, kemudian penyebab, kemudian adanya faktor risiko, dan juga adanya komplikasi, kemudian ada juga bagaimana sih cara penanganan asma. Nah, sebelumnya saya akan kontrak waktu terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang asma ini. Saya akan menjelaskan kurang lebih 5-10 menit ya, Bu. Yang pertama itu, apa sih itu asma? Asma ini merupakan salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan adanya sesak nafas. Nah, Ibu, ketika asma itu pasti Ibu merasakan sesak ya, Bu? Iya. Nah, kemudian ada juga suara yang mengigai gitu ya, Bu? Nah, iya. Itu merupakan salah satu tanda dan gejala penyakit asma. Nah, kemudian apa aja sih faktor risiko dari faktor pencetus dari penyakit asma ini? Nah, yang pertama itu ada faktor ekstrinsik dan juga faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik ini merupakan salah satunya itu adanya alergi, seperti alergi debu. Pasti ibu kayak gitu ya, Bu? Iya. Gara-gara debu ibu pasti merasakan asma mungkin nantinya ya, Bu. Nah, kemudian ada juga dari serbuk-serbuk, kemudian dari bulu-bulu binatang. Nah, kayak kalau kita misalkan main, ibu punya kucing nggak di rumah? Enggak. Dihindari. Iya, dihindari, soalnya pasti bakal mengi ya, Bu. Iya. Nah, kemudian untuk intrinsiknya itu adanya misalkan dari cuaca dingin. Iya. Kemudian temperaturnya itu yang berubah jadi dingin. Kemudian adanya juga asap rokok. Ibu suka mengi ya, Bu, kalau misalkan ada orang-orang yang merokok. Iya. Nah, ya, kemudian dari rasa takut dan cemas juga ibu pasti bakal pernah nggak, Bu, dari rasa takut ibu mengalami jadi sugesti ya, kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk manifestasi klinisnya, jadi dari asma ini ada gejala-gejala ya, Bu. Yang pertama itu adanya dyspnea atau sesak napas. Itu udah pasti ya, Bu, udah pasti ibu alami ya, Bu. Nah, kemudian adanya juga batuk. Ketika asma ibu suka batuk nggak, Bu? Ya, suka. Batuk berdahak. Ya, batuk pilek berdahak ya, Bu. Kemudian adanya juga suara tambahan. Suara tambahan itu apa? Seperti mengi, Bu. Iya. Nah, kalau dalam dunia kesehatan, iya, namanya itu wheezing, Bu, namanya itu. Nah, kemudian dapat disertai dengan sputum atau dahak. Terdapat dahak juga ya, Bu. Nah, kemudian juga bernapasnya itu dengan otot-otot tambahan. Nah, terus untuk penata laksanaannya, yang pertama itu ada penyuluhan. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan ini. Tujuannya itu agar ibu bisa menghindari, bisa tahu apa itu tentang asma ya, Bu. Nah, kemudian untuk pencegahannya, yang pertama itu ibu harus menghindari faktor pencetus dari penyakit asma ini. Contohnya yaitu kayak bersih-bersih, ibu bisa menggunakan masker. Kemudian hindari misalkan hewan-hewan seperti kucing. Kemudian jauhi orang-orang yang sedang merokok ya, Bu. Kemudian yang kedua itu adanya tidak beraktivitas yang terlalu berlebihan. Karena ketika kita beraktivitas secara berlebihan, maka asma itu akan kambuh. Kemudian minum air hangat untuk melancarkan dahak. Jadi ketika kita asma kan suka berdahak ya, Bu. Iya. Nah, untuk bisa mengurangi atau mengeluarkan dahak itu dengan menggunakan minum dengan air hangat. Kemudian latihan nafas dalam. Untuk latihan nafas dalam kita nanti akan dilaksanakan itu dengan latihan pernapasan Budaiko ya, Bu. Nah, kemudian hindari stres yang berlebihan, Bu. Terus hindari minum es atau makanan yang dicampur dengan es. Ibu suka nggak, Bu, minum es atau makanan yang dicampur dengan es? Suka, tapi jarang lah. Nah, ya bagus, Bu, kalau gitu. Nah, kemudian berusaha untuk menghindari polusi udara. Caranya itu menggunakan masker, kemudian hindari udara dingin. Nah, kalau misalkan udara kita atau cuaca kita sedang dingin, kita harus menggunakan jaket. Nah, kemudian segera berobat jika penyakit asma tersebut menjadi lebih parah ya, Bu, langsung berobat ke dokter. Nah, untuk komplikasi dari penyakit asma ini, yang pertama itu ada pneumotorak, kemudian ada juga lava,
nafas dan juga adanya bronkitis, Bu. Untuk pemeriksaannya, biasanya itu pemeriksaan pada penyakit asma ini yang pertama itu adanya pemeriksaan sputum atau dahak, kemudian foto dada, kemudian analisa gas darah, kemudian pemeriksaan kadar imunoglobulin, dan juga adanya uji kulit ya, Bu. Nah, baik Bu, mungkin seperti itu yang telah saya sampaikan. Sebelumnya, sebelum ditutup saya akan menanyakan kembali kepada Ibu, apa saja Bu untuk faktor pencetus dari penyakit asma ini? Cuaca, Kemudian terus dari hewan, hewan, bulu-bulu hewan, ya, asap asap rokok, rokok, debu, ya, ya. jangan stres. Nah, yang stres benar Bu. Untuk lebih lanjutnya, Ibu apakah ada yang mau ditanyakan lagi nggak Bu? Ya, mungkin udah lama jadi udah Tahu ya Bu, terbiasa. udah terbiasa ya. Iya. Mungkin Jadi antisipasi udah harus tahu Iya, sendiri. iya, gitu. betul, Bu. Iya. Jadi itu suatu penyakit yang udah diderita dari lama ya Bu. Iya. Jadi tahu bagaimana cara untuk mengatasinya ya Bu. Iya. Baik Bu, kalau seperti itu mungkin penyuluhan kali ini ditutup aja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.